warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi bersama saya Ibu Siti Ramsyah Aini Ritonga, guru bidang studi ekonomi SMA Islam An-Nizam Medan. Hari ini kembali lagi di video pembelajaran ekonomi gampang. Mari kita buka pembelajaran hari ini dengan mengucapkan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Ya, dan Ibu kelas 12 kita masuk materi selanjutnya mengenai laporan keuangan akuntansi perusahaan dagang. Sama seperti di perusahaan jasa, ada 3 laporan yang akan kita buat. Yang pertama, laporan laba rugi. Yang kedua, laporan perubahan modal. Dan yang ketiga, laporan posisi keuangan atau neraca. Nah, yang pertama kita ngebahas laporan laba rugi. Laporan laba atau rugi. Oke? Ada beberapa rumus. Yang pertama, kalau kita mau mencari laba kotor didapat dari penjualan bersih kita kurangi dengan harga pokok penjualan. Bisa? Oke. Yang kedua, kalau kita mau mencari laba bersih, maka kalau sudah laba bersih itu kita kurangi dengan beban-beban. Ya, berarti laba kotornya dikurangi dengan beban-beban perusahaan. Beban-beban perusahaan. Sampai di sini bisa ya? Maka pertanyaan selanjutnya, bagaimana mencari laba kotor? Bagaimana mencari penjualan bersih? Maka yang ketiga, nih ya, ini saya kotakkan dulu, ini mencari laba. Maka kita mencari unsur-unsur untuk mencari laba itu, ya kan? Siap? Nah, yang pertama, bagaimana mencari laba penjualan bersih? Oke, penjualan bersih itu apa? Kan penjualan itu kalau di perusahaan dagang kita berhasil menjual barang dagang, ya. Tapi terkadang kita ada ngasih potongan, kita ada menerima barang yang telah dijual, ya. Maka kita akan menghitung berapa penjualan bersihnya. Oke, maka penjualan bersih didapat dari nilai penjualan. Kalau ada kita melakukan atau kita memberikan potongan penjualan kepada si pembeli, maka kita kurangi dengan potongan penjualan. Dan apabila si perusahaan itu ada menerima kembali barang yang telah dijualnya, kita kurangkan dengan retur penjualan. Bisa? Oke. Selanjutnya, bagaimana mencari HPP? Ya, oke. Kita cari laba kotor. Pertama itu penjualan bersih dikurang HPP atau harga pokok penjualan. Maka penjualan bersihnya didapat dari penjualan dikurang harga potongan penjualan dikurang retur penjualan. Selanjutnya, bagaimana mencari harga pokok penjualan atau saya buat langsung HPP ya. HPP bisa? Oke. HPP gini, kamu logikakan harga pokok penjualan. Berarti si penjual mempunyai harga minimal itu barang itu akan dijual. Jadi misalnya kamu belanja baju di pajak Sukarame atau di pajak tradisional atau di pajak sentral, ada tawar menawar ya. Jadi misalnya si penjual nawari pertama buka harganya 200.000, ya kan? Nah, kamu tawarlah 150.000. Kata si penjual, belum sampai modalnya segitu gitu ya. Artinya dia ngebeli barang baju tadi tuh nggak sampai lebih dari 150.000 loh. Nah, udah 165 misalnya. Artinya si penjual mempunyai harga minimal atau harga pokok penjualan. Bisa? Itu kira-kira dia dapatnya dari mana? Iya, dari harga beli barang itu kan.
Pintar. Maka harga pokok penjualan kita dapatkan dari persediaan barang dagang awal. Bisa ya? Kita tambahkan dengan pembelian bersih. Bisa? Dan kita kurangkan dengan persediaan barang dagang akhir. Oke, inilah harga pokok penjualan, menentukan berapa besar harga minimal menjual barang itu, harga jual barang itu. Ya. Maka selanjutnya yang belum kita dapatkan apa? Bagaimana mencari pembelian bersih. Ya kan? Jadi kalau kita membeli barang dagang, terkadang kita ada harga belinya. Selanjutnya kita mengeluarkan biaya angkut belinya, kita tambahkan berarti. Terus misalnya kita dapat potongan, berarti kita kurangkan lah ya kan? Kayak gitu pembelian bersih. Selanjutnya kalau kamu ada ngembaliin barang yang telah kamu beli, kamu kurangkan dengan retur pembelian. Itulah pembelian bersihnya. Maka kalau pembelian bersih sama dengan nilai pembelian barangnya itu atau nilai harga barang yang dibeli itu kamu tambahkan dengan beban angkut pembeliannya. Beban angkut pembelian. Pernah nggak gini? Berapa harga skincaremu? 100.000 sama ongkir. Kamu menyatakan bahwa harga barang itu bukan hanya harga belinya aja, tapi kamu tambahkan dengan biaya angkut pembeliannya kan, atau ongkos kirimnya. Maka kita jumlahkan. Masuk logika? Iya. Selanjutnya kita kurangkan dengan, misalnya kamu dapat nih potongan harga, ya kan, karena lagi dapat promo 33 misalnya, tanggal 3 bulan 3 Maret. Kamu dapat potongan, berarti kita kurangi ya. Karena kita mau mendapatkan pembelian bersih, maka kita kurangi dengan potongan pembelian. Nah ini nggak cocok nih barangnya, ya nggak sesuai yang aku pesan, nggak sesuai yang kamu pesan. Kamu ngembaliin barang yang telah kamu beli, maka kita kurangkan dengan retur. Bagaimana? Bisa? Tidak harus dihafal, cukup kamu pahami. Oke. Ya, ini saya buat satu kotak karena mereka saling berhubungan. Kalau kita mau mencari HPP, kita harus mengetahui pembelian bersihnya. Pembelian bersihnya didapat dari pembelian, nilai pembeliannya ditambah nilai beban angkut pembeliannya, kamu kurangi dengan potongan pembeliannya dan retur pembelian. Sampai sini bisa ya? Kita masuk ke contoh soal. Baik, nah ini contohnya. Ya, diketahui satu lagi ya, diketahui ada data persediaan barang dagang 31 Desember 2019 ada kita buat 16 juta. Oke. Nah, ini ada datanya. Data perusahaan selama tahun periode Januari sampai Desember 2019. Oke. Maka ditanyanya berapa laba rugi perusahaan tersebut ya. Yuk, yang pertama jawab. Nah, yang pertama kita akan mencari dulu apa? Kalau mencari laba bersih ya, ditanyakan laba bersih. Maka kita cari dulu laba kotornya. Mencari laba kotor kita perlu penjualan bersih. Maka kita cari dulu penjualan bersihnya. Yang pertama kita mencari penjualan bersih. Nah, penjualan bersih dapat dari mana? Iya, nilai penjualan berapa nilai penjualan kita? Iya, ada 40 juta. Nilai penjualan 40 juta dikurang
Benar, potongan penjualan 300.000 dikurang apa lagi? Retur penjualan 1 juta. Maka penjualan bersih kita berapa? Sama dengan 40 juta dikurang 1 juta 39 juta dikurang 300.000 berarti 38 juta 700. Gampang ya? Iya, dapat dari mana? Penjualan dikurang potongan penjualan dikurang retur penjualan, dapatlah penjualan bersih. Yang kedua, kita mencari HPP ya. Iya, HPP. Mencari HPP kita harus tahu dulu pembelian bersihnya. Maka kita cari dulu yuk pembelian bersih. Didapat dari mana? Iya, dari akun pembelian. Mana? Pembelian barang dagang 10 juta. Ada pembelian 10 juta. Bisa. Selanjutnya ditambah beban angkut pembelian 100.000 dikurang potongan pembelian. Oke, ada potongan pembelian 500.000 kita kurangkan dengan retur pembelian ada 3 juta. Bisa? Maka pembelian bersih kita berapa? Yuk, ini dengan ini ada 3.500.000 ya. Maka 10 juta ditambah 100.000, 10 juta 100.000. Kita buat dulu, ada 10 juta 100.000 kita kurangi dengan 3.500.000. Ya kan? Oke, maka pembelian bersih kita berapa nih? 0, 11 kurang 5, 6. Selanjutnya ini ada 9 berarti ya. Tinggal 9 kurang 3, 6 ya. Oke, 6.600.000. Oke, pas ya. Ini pembelian bersih kita. Nah, yang ketiga kita mencari HPP. HPP didapat dari mana? Iya, persediaan barang dagang awal. Berapa persediaan barang dagang awal kita? 15 juta. Selanjutnya kita tambah dengan pembelian bersih. Pembelian bersih kita berapa? 6.600.000 dikurang persediaan barang dagang akhir. Berapa persediaan barang dagang akhir? Lihat di tanggal 31 Desember ada persediaan barang dagang akhir kan? Senilai 16 juta. Maka hasilnya 15 juta tambah 6.500.000, 21.600.000. Kita kurangkan 16 juta, sisanya tinggal 5.600.000. Inilah HPP-nya. Bisa? Kita masuk ke langkah yang keempat, kita mencari laba kotor. Yang keempat, kita mencari laba kotor. Nah, udah dapat nih, kita udah ketahui penjualan bersih ya kan? Laba kotor didapat dari penjualan bersih dikurang HPP. Penjualan bersih kita berapa? 38.700.000 kita kurangkan dengan HPP. HPP-nya 5.600.000. Maka dapat kita laba kotornya berapa nih? Ini jadi ada 100.000. 8 kurang 5 ada 3. 33.100.000 HPP-nya. Maka yang terakhir kita mencari berapa laba bersih. Laba bersih kita dapat dari mana? Laba kotor kita kurangkan dengan beban-beban. Maka laba kotor kita ada berapa tadi? 33.100.000 kita kurangkan dengan beban-beban. Ada beban apa aja? Ada beban gaji 250.000,
beban air listrik 150.000, beban sewa 400.000. Beban angkut pembeliannya nggak usah lagi karena sudah kita masukkan untuk mencari pembelian bersih. Maka ada ini, ada beban gaji ditambah beban air tambah beban sewa. Jumlahnya berapa nih total bebannya? Ada 0, 0, 0 di belakang, 0, 5 ya. Oke, ada 5, 5 tambah 1, 6, tambah 4, 10, 3.050.000. Beban-bebannya ada 3.050.000. Maka laba bersih kita senilai, yuk hitung. 0, 0, 0 dari belakang. 10 kurang 5, 5. Ini tinggal 10, 10. Ini habis ya 0 ya? Oke, 0 dikurang 0, 0. Oke, selanjutnya 3 kurang 3, 0. 30.050.000. Inilah laba bersih perusahaan. Tidak ada yang susah. Ya, karena kita cuma tambah-tambah kurang. Oke. Yang kedua, kita akan membuat laporan keuangan. Ini saya pisahkan. Oke, ya. Laporan keuangan yang kedua adalah laporan perubahan modal. Nah, kalau perusahaan itu mengalami, saya buat yang di sini, kalau perusahaan itu mengalami laba, mendapatkan laba, maka mencari perubahan modal. Berarti perubahan modal kayak gini ya. Berapa modal akhir kita ya? Di awal periode kita ada ngasih modal awal. Maka kita mencari berapa modal akhir, berubah modal kita. Berarti kalau laba, dia mendapatkan laba, ini menunjukkan modal kita. Kalau perusahaan itu mendapatkan laba, maka ini akan ya labanya akan menambah menjadi penambahan modal. Penambahan modal. Atau langsung aja. Nanti kalau ada soal, kalau dia laba, pasti modal akhir itu naik daripada modal sebelumnya. Bisa? Oke. Maka kalau dia dapat laba, modal akhir sama dengan modal awal. Oke, kita tambahkan. Karena laba dia menambahkan modal. Kita tambahkan dengan berapa nilai labanya, lalu kita kurangi dengan prive. Bisa? Oke. Nah, labanya dapat dari mana? Ya dari ini. Makanya mencari laporan perubahan modal kita ketahui dulu berapa laba. Bisa ya? Oke. Selanjutnya, kalau perusahaan itu mendapatkan ruginya ini akan mempengaruhi pengurangan modal. Maka modal akhir sama dengan modal awalnya dikurang berapa ruginya dan dikurang prive. Sah? Kita masuk ke contoh. Sah? Misalnya diketahui ada modal awal 50 juta, penjualan bersih
senilai, kita buat ada 30 juta. Harga pokok penjualannya 10 juta. Dan ada prive 1 juta. Ditanya tentukan berapa modal akhir. Sah? Yuk kita jawab. Maka yang pertama kan kalau mencari modal akhir kita tahu dulu dia laba atau rugi. Berarti kita buat dulu. Cari dulu berapa laba atau ruginya. Ya kan? Berarti mencari laba atau rugi. Yang pertama laba atau rugi kita dapat dari penjualan bersih dikurang HPP. Berapa penjualan bersih kita? Iya, syukurnya ini langsung diketahui ya. Penjualan bersihnya ada 30 juta. Kalau tidak diketahui maka cari dulu penjualan bersihnya. Dikurang. Langsung ada HPP-nya. Kalau nggak ada HPP-nya diketahui, cari dulu HPP-nya kayak tadi. Ini diketahui langsung ada 10 juta. Maka kalau 30 juta dikurang 10 juta berapa? 20 juta. Hasilnya kan positif di sini ya. Maka dia mengalami laba. Maka kalau laba, bagaimana rumus laporan perubahan modalnya? Yang kedua kita cari yuk. Modal akhir sama dengan modal awal. Kalau dia laba maka kita tambah dengan laba, kita kurangi dengan prive. Maka berapa modal awalnya? Ada 50 juta. Ditambah labanya ada 20 juta. Dikurang prive-nya ada 1 juta. Oke, maka modal akhirnya 50 tambah 20 juta 70 juta dikurang 1 juta 69 juta. Gampang? Gampang kali kan? Namanya juga ekonomi gampang. Sip. Bisa? Laporan keuangan yang kedua? Oke. Kita masuk yang ketiga. Laporan keuangan ketiga adalah laporan posisi. Laporan posisi keuangan. Maka sama kayak di perusahaan jasa. Nanti di sini ada aktiva atau aset. Aktiva atau aset. Aset itu apa? Harta. Dan di sebelah kanan ada pasiva. Kuncinya apa kalau di neraca atau laporan posisi keuangan? Harus balance antara aktiva dan pasiva. Di aktiva ada harta tetap. Harta lancar dulu kita buat. Ada harta lancar. Yang membedakan dengan perusahaan dagang, di harta lancar nanti ini ada persediaan barang dagang. Saya buat di sini nanti ada kas, ada persediaan barang dagang, ada piutang dan lain-lain. Penjualan, pembelian, ya semua unsur penjualan bersih, semua unsur pembelian bersih, HPP tidak ada di laporan posisi keuangan karena mereka merupakan akun nominal atau akun yang terdapat di laporan perubahan modal dan laba rugi. Bisa? Nah, selanjutnya nanti ada harta
tetap. Ini nanti berapa nilainya? Ya, total ini total harta lancarnya berapa nilainya nanti ini? Oke, dia ada harta tetap. Berapa nilainya? Kita jumlahkan antara harta tetap dan harta lancar. Kan di sini ada total total harta. Nilainya berapa? Harus sama, ya. Nanti kalau di posisi pasifa di sini ada utang. Berapa nilai utang? Dan ada modal. Berapa nilai modal? Kita jumlahkan. Berapa penjumlahannya? Nah. Maka penjumlahan total harta harus sama dengan nilainya penjumlahan total pasifa. Itulah laporan keuangan. Bisa? Bisa. Nah, ini saya kasih contoh. Misalnya nih, posisinya gini. Misalnya diketahui ada total pasifa 300.000. Ada total pasifa 300.000. Bisa? Dan total modal ada 200.000. 200.000. Ini tadi tambah ya. Oke. Di modal ada 200.000. Kira-kira berapa nilai utang? Iya, nilai utangnya pasti 100.000. Bisa? Maka pertanyaan kedua, maka berapakah nilai total harta? Pinter, karena total pasifanya 300.000, kan dia harus balance. Ya, total pasifa sama dengan, saya buat di sini sama dengan total aktiva. Maka kalau diketahui total pasifanya 300.000, pasti total hartanya atau total aktivanya di sini ada 300.000. Bisa? Bisa. Kalau diketahui ada total harta lancar senilai 150.000, maka berapakah harta tetap? Iya, pasti 300.000 dikurang 150.000 kan? Soalnya kan total harta dari harta lancar ditambah harta tetap, maka pasti harta tetapnya ada 150.000. Bisa? Untuk laporan posisi keuangan, itulah dia ada 3 jenis laporan keuangan di perusahaan dagang. Konsepnya tidak jauh dengan perusahaan jasa, namun hanya ada beberapa akun-akun yang berbeda dari perusahaan jasa. Terima kasih. Demikian pembelajaran hari ini. Sampai ketemu di video pembelajaran ekonomi gampang selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and share. Terima kasih. SMA Islam An-Nizam, unggul, cerdas, Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.